tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sudah saatnya engkau untuk menjemput kekasihku. Tetapi sebelum engkau melaksanakan tugas, maka mintalah izin kepadanya. Bila engkau diizinkan, maka cabut ruhnya. Tapi bila engkau tidak diizinkan, maka kembalilah." Kemudian malaikat Jibril ditemani oleh malaikat yang lainnya, yaitu malaikat Mikail, Israfil, dan Ijrail. Turunlah para malaikat itu dari atas langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, sampai di langit kesatu. Jibril tidak turun ke bumi. Lalu malaikat maut bertanya, "Wahai Jibril, kenapa engkau tidak ikut dengan kami?" Lalu Jibril menjawab, "Aku tidak sanggup, aku tidak tega melihat kekasih Allah dicabut ruhnya." Lalu kemudian ketiga malaikat itu turun ke bumi. Di ruangan, di dalam kamar, Rasulullah sedang dalam keadaan sakit parah. Lalu tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang dan memberi salam, "Assalamualaikum." Lalu Rasulullah menjawabnya, "Waalaikumsalam." Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai anakku Fatimah, siapakah gerangan yang mengetuk pintu di luar itu?" Kemudian Fatimah membuka pintu, lalu berkata, "Maaf, ayahandaku sedang dalam keadaan demam dan sakit parah." Ditutuplah kembali pintu itu. Kemudian Rasulullah menatap Siti Fatimah, "Siapakah gerangan tamu itu, wahai anakku?" Lalu Fatimah menjawab, "Aku belum pernah melihatnya, ayahandaku." Kemudian Rasulullah tersenyum, "Wahai anakku, perlu engkau ketahui bahwa dialah yang mencabut seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Dialah malaikat maut." Lalu Siti Fatimah menangis. Dan di dalam kamar itu pun beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Ali, semuanya menangis. Kemudian Rasulullah memerintahkan kembali Siti Fatimah untuk membuka pintu. Lalu Fatimah membuka pintu, tapi ternyata orang tersebut sudah berada di samping Rasulullah. Lalu malaikat maut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sudah siapkah engkau? Aku ditugaskan Allah untuk menjemputmu." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai malaikat maut, nabi-nabi terdahulu yang 24 itu setelah melaksanakan tugasnya, semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi sebelum engkau melakukan ini, ada yang aneh." Lalu malaikat bertanya, "Apakah gerangan yang membuatmu aneh?" Lalu Rasulullah menjawab, "Kemana Jibril sahabatku? Kenapa ia tidak datang? Panggillah." Lalu ketiga malaikat ini menjemput Jibril.
Lalu hadirlah Jibril. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, sebelum aku meninggalkan dunia ini, apa hakku di hadapan Allah?" Lalu Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya pintu langit sudah terbuka dan para malaikat sudah siap menjemput ruhmu." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Apa lagi, wahai Jibril?" "Surga itu tertutup kecuali engkau terlebih dahulu memasukinya." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Apa lagi, ya Jibril?" Jibril menjawab, "Seluruh dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah, baik yang lalu maupun yang setelahnya." Lalu Rasulullah menjawab, "Itu kan aku, Jibril. Lalu bagaimana dengan umatku?" Lalu Jibril menjawab, "Aku pernah mendengar Allah berfirman, sesungguhnya diharapkan surga sebelum umat Nabi Muhammad kekasihku memasukinya. Dan apabila umat Muhammad itu memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia akan selamat di dunia maupun di akhirat." Lalu Rasulullah tersenyum, "Alhamdulillah, kini aku lega. Laksanakanlah tugasmu, wahai malaikat maut." Kemudian sekujur tubuh Rasulullah menggigil. Dari telapak kaki ia mulai bergetar sampai naik ke atas betis dan sampai ke atas paha. Lalu sampailah di atas perut. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, kenapa engkau berpaling? Apakah engkau jijik melihatku?" Lalu Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak kuat, aku tidak tega melihatnya." Lalu setelah itu naiklah ke atas leher sampai dengan tenggorokan. Rasulullah berkata, "Wahai umatku, jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat, dan jagalah istri-istrimu dan anak-anakmu." Sampai dengan di lidahnya Rasulullah tidak memanggil Siti Khadijah, Rasulullah tidak memanggil Siti Aisyah, Rasulullah tidak memanggil Fatimah, tapi Rasulullah memanggil ummati, ummati, ummati. Pada saat itulah seluruh dahi Rasulullah penuh dengan keringat menahan sakit, dan dia berkata, "Ya Allah, jangan kau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku, cukup timpakan kepada aku, ya Allah. Ya Allah, sungguh sakit sekali sakaratul maut ini." Lalu ketika itu terlepaslah ruh Rasulullah
mengatakan Rasulullah meninggal, maka aku akan tebas lehernya. Umar sok, Umar tidak bisa menerima. Lalu Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah. Wahai Umar, siapapun yang menyembah Nabi Muhammad pasti akan kembali kepada Allah, kepada penciptanya. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu kekal selama-lamanya. Mendengar itu, mendengar nasihat Abu Bakar, Umar langsung tersungkur jatuh. Dia sadar bahwa segala sesuatu akan segera ditinggalkan. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebuah kisah wafatnya makhluk terbaik, makhluk yang benar-benar menjadi panutan umat manusia di muka bumi ini. Betapa cintanya ia kepada kita sebagai umatnya. Bahkan ia berani menanggung semua rasa sakit sakaratul maut ini. Lalu apa yang pernah kita lakukan pada Rasulullah? Apakah benar-benar cinta? Apakah kita benar-benar